mempelajari tentang limit dan continuity, namun saya lebih cenderung ini adalah sebagai bekal Anda nanti untuk memahami yang namanya turunan atau diferensial. Nah, jadi di sini studi limit dan sifat-sifat dasarnya, kemudian mempelajari tentang limit satu sisi, limit infinity, dan seterusnya. Kemudian mempelajari continuity dan mencari titik discontinuity dari suatu function, jadi titik potongnya, titik tidak berlanjutnya. Kemudian mengembangkan teknik untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dengan menggunakan limit tadi. Limit adalah limit suatu fungsi x ini pada saat x mendekati a. X-nya itu mendekati angka tertentu. A itu misalnya 1 ini. Ya. Kemudian itu adalah sama dengan L. L itu ini. Titik ini. Ya. Definisinya memang bikin pusing. Nah, mari kita langsung ke contohnya. Berapakah atau perakirakan atau estimasi bahwa limit x mendekati 1 dari fx dari grafik ini? Maka limit x mendekati 1, ya, x-nya ini, x mendekati 1 tidak sama dengan 1, mendekati 1, mau nempel tapi nggak nempel-nempel. Maka kita tarik garis ke atas, ketemu titiknya di 2, y-nya. Jadi limit x mendekati 1 fungsi x ini adalah sama dengan 2. Yang kedua, estimasikan bahwa limit x mendekati 1 dari fx berdasarkan grafik di sini. Maka limit x mendekati 1-nya itu limit x mendekati 1, ya. Walaupun di sini grafiknya ini coba perhatian ya. Di grafiknya itu digambarkan titik 2-nya itu tidak ikut. Tapi dia titik 2-nya jika x sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 3. Jika x sama dengan 1,2, maka ini misalnya 1,2, maka y-nya sama dengan nggak sampai 2 di sini. Berarti kalau ini x sama dengan 1, y-nya sama dengan 3. Tapi kalau di dalam limit x mendekati 1, x mendekati 1, kita tarik ke sini, maka ketemunya adalah, baru mendekati kan, belum sampai titiknya. Jadi pada saat garis ini turun, mendekati 1, oh iya 2 dong. Gitu. Bukan yang 3. Ya, itu maksudnya dari limit tadi. Kita lanjut. Nah, properti dari limit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita tahu limit suatu fungsi x mendekati a, maka limit x mendekati a untuk c itu adalah sama dengan c-nya. Kalau limit x mendekati a, x pangkat n, maka x-nya diganti aja dengan a pangkat n. Untuk hanya positif integer saja. Limit x mendekati a dari suatu fungsi kalau dijumlahkan, itu bisa juga kita pecah satu-satu. Kemudian limit fx kali juga demikian, maka kita bisa pecahkan limit cari limit fx-nya dulu, kemudian dikalikan limit gx-nya. Kalau limit fx kali konstanta, maka konstantanya bisa kita keluarkan dulu. Oke. Nah, kemudian properti limit yang berikutnya adalah jika pembagian sama, pembagian hanya saja ada syaratnya gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian limit akar fx, akar pangkat n, maka di sini bisa sama dengan akar pangkat. Jadi akar pangkatnya ini bisa kita keluarkan. Ini kita bisa keluarkan, masukkan ke sana.
Jadi akar pangkat N limit dari X mendekati A fx. Nah, kita coba contoh dari ini diterapkan. Limit X mendekati 2 dari 7, ya 7 itu karena dia nggak ada X-nya kan. Berapapun X-nya, dia akan hasilnya 7. Mau di sini limit X mendekati 1000 dari 7, ya 7. Kalau limit X mendekati 6, X kuadrat jadi 6 kuadrat. Limit T mendekati 2, untuk T pangkat 4, jadi di sini, oh ini maksudnya min 2 ya. Min 2, bukan 2 ya. Jadi ini salah ya. Jadi limit T mendekati min 2, jadi min 2 pangkat 4. Min 2 kali min 2, kali min 2 kali min 2, sama dengan 16. Contoh limit dari sebuah polinomial, fungsi polinomial. Limit suatu fungsi fx adalah cx dari fungsi fx ini, fx-nya adalah sebagai berikut. Maka limit x mendekati a, maka semuanya kita ganti dengan a. X-nya kita ganti dengan a. Ya. Perhatikan di sini semua diganti dengan a. Kecuali yang ini, karena dia konstanta, nggak ada apa-apanya. Kalau ini C1 kali A. Atau sama dengan FA. Fungsi dari A. Di mana limit, maka kalau kita lihat limit dari X mendekati A dari Fx sama dengan FA. Kita ganti aja, kalau dia FB ya FB. Oke. Nah, sekarang sambil Anda mungkin menulis, perhatikan di sini. Nanti saya mau lihat hasilnya. Semua siap ya? Carilah limit dari X mendekati 1 untuk X kuadrat min 1 dan X plus 1. Maka Anda harus pecahkan dulu dia. Ini X plus 2. Jadi kalau saya tulis di sini limit ini, kalau kita ini sama dengan X kali plus 1 dikalikan dengan X min 1. Hasilnya adalah sama dengan X kuadrat min 1. Dibagi dengan bawahnya X plus 1. Ya. Dimana limit ini, di sini mungkin saya anukan limit dari X mendekati 1. Sehingga kita peroleh bahwa ini bisa kita eliminasi, maka sama dengan limit X mendekati min 1. Oh ya, min 1 ini ya. Limit mendekati min 1 dari X min 1. Atau sama dengan min 1 dikurangin 1 sama dengan min 2. Ayo, sekarang Anda yang mencoba supaya saya bisa melihat hasilnya untuk ini. Carilah fungsi X. Di mana fungsi X-nya itu X kuadrat plus 1. Dan kemudian itu limitnya kalau dia mendekati 0 berapa? Limitnya mendekati 0 berapa? Maka limitnya mendekati 0 sama dengan F kali F dari X ditambah H. H mendekati 0 kan hampir sama dengan X. Dikurangin Fx dibagi H. Maka limit H mendekati 0 dari Fx ini akan kita substitusikan dengan X kuadrat plus 1. Menjadi X-nya kita ganti menjadi X kuadrat plus 1 ditambah H. Ya. Nah, jadi di sini akan sama dengan X plus H kuadrat. Jadi di sini X plus H kuadrat plus 1. Ya, plus 1. Untuk yang fungsi ini.
Kemudian yang fungsi X-nya dikurangin dalam kurung X kuadrat plus 1. Gitu. Nah, dari sini semua diperoleh lah. Karena ini X kuadrat plus 1, kita kalikan aja. Sama dengan X kuadrat ditambah 2XH, ya kan? Ditambah 1, yang ini angka ini. Ditambah H kuadrat tambah 1. Yang ini karena minus, maka sama dengan X kuadrat min 1. Ini kan dalam kurung kan. Sehingga kalau dikeluarkan menjadi begini. Saya ulang ini tulisannya biar agak bagus sedikit. Benar, tulisannya memang jelek juga. Oke. Jadi di sini adalah dalam kurung X plus 1 dikurangin di X kuadrat ditambah 1. Ini saya hapus dulu. X kuadrat plus 1 tapi dalam minus. Ini 1, angka 1 ya. Min 1. Kalau kita uraikan menjadi X kuadrat yang tadi ditambah 2X H ditambah H kuadrat ya, ditambah 1 ditambah lagi dikurangin X kuadrat dikurangin X min 1. Tinggal 1 dengan 1 hilang sehingga kita dapatkan 2X plus H. 2X plus H, sehingga 2X plus H itu akan sama dengan 2X, karena H-nya mendekati 0. Selanjutnya limit yang berikutnya adalah limit yang tak berbatas, limit infinite. Ditulis jadi limit X mendekati minus 0 plus positif. Yang satu lagi X mendekati minus 0 negatif. Maka X-nya akan sama dengan tak terhingga di sini. Oke, ini sama dengan minus tak terhingga, yang ini sama dengan tak terhingga. Sebagai contoh ini, limit X mendekati min 1 positif. Dari 2 per X plus 1. Karena hasilnya sangat besar sekali, maka limitnya tidak ada. Ya, karena ini 0 kan jadinya. 2 bagi 0 berapa? Nggak tahu, besar sekali. Hasilnya juga ini juga akan besar sekali. X mendekati 2, berarti 2 kuadrat sama dengan 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 2 bagi 4, maka ini limitnya juga tidak ada. Gitu ya. Nah, limit infinity ini biasanya digunakan dalam matematik ini, tapi jarang sekali Anda gunakan. Tapi saya jelaskan sedikit-sedikit sambil ini. Limit X mendekati tak terhingga 4 per X min 5 pangkat 3. Maka caranya langsung aja. Ini X mendekati tak terhingga dikurangin 5 pangkat 3. Udah tak terhingga di pangkat 3. Berarti 4 dibagi angka besar sekali, hasilnya 0. Mendekati 0. Limit akar 4 min X. Karena dia min X, ini juga limit ini, angkanya juga tak terhingga. Saya akan percepat ini. Limit AN, XN ini juga sama saja saya kira. Nanti Anda bisa baca di ininya, di penjelasannya di e-learning, tapi tidak terlalu banyak ini. Ini untuk pembagian. Ini ada limit pembagian. Contohnya di sini
limit X mendekati tak terhingga dari X pangkat 3, X pangkat minus X pangkat 2, plus X min 2, sama dengan X pangkat 3. Limit X pangkat 3. Jadi, karena ini dianggap sudah kecil semua, ya sudahlah sama dengan ini. Solusinya, limit X mendekati X pangkat 3 adalah minus tak terhingga. Yang ini limit min 2x pangkat 3 ditambah 9x, itu limitnya min 2x pangkat 3. Itu juga tak terhingga. Oke. Nah, yang perlu diinginkan dalam limit itu kita bisa memeriksa apakah suatu garis itu kontinu atau tidak. Jadi fx itu dikatakan kontinu, ini apa namanya? Saya contohkan fx yang kontinu dan tidak. Fx yang kontinu itu contohnya ini koordinat, ini kontinu berarti. Jadi garisnya tidak putus. Tapi yang tidak kontinu berarti misalnya ini begini, terus ada titik di sini, ke sini. Jadi garis ini tidak akan nyambung, tapi ada semua angkanya, tapi tidak sama. Ada titik lubang dan yang bukan merupakan sambungan dari itu. Kalau X samanya sekian, maka dia akan hasilnya adalah mendekati ini adalah misalnya di sini min 1. Baru kemudian berikutnya adalah lurus semua. Nah, ini adalah fungsi yang tidak kontinu. Nah, syarat dari suatu kontinu itu bisa dicari dengan limit bahwa fx-nya ada, limit fx-nya ada, dan limit x mendekati a dari dari fungsi x sama dengan fa. Itu dinamakan suatu fungsi kontinu. Sebagai contoh adalah tunjukkan bahwa fx sama dengan 5 itu kontinu pada 7. Karena fx di mana limit fx mendekati 7 itu sama dengan limit 5x mendekati 7 sama dengan 5, maka dikatakan bahwa ini kontinu pada titik 7. Berapapun x-nya, dia garisnya adalah berada di titik 7 ini. Dan dia tidak ada titik potong, tidak ada berhentinya, misalnya seperti gini. Tag, terus berikutnya adalah ke sini. Ini dikasih lubang gambarnya. Berarti dia tidak kontinu. Yang ini kontinu. Berapapun x-nya pasti akan 7 terus. Yang kedua, tunjukkan bahwa gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3 adalah kontinu pada minus 4. Maka kita cek limit x mendekati minus 4 dari gx, kita masukkan sama dengan limit x kuadrat min 3 sama dengan g min 4. Kita masukkan aja angkanya. Kalau sama berarti ya kontinu. Oke. Ini contoh yang diskontinu. Kapan itu menyatakan diskontinu? Coba kayak contoh. Kalau x-nya lebih besar 0 pakai 1. Kalau x-nya sama dengan 0, 0. Kalau x-nya lebih kecil 0, min 1. Ini adalah x-nya sama dengan 0, tapi limit x-nya tidak sama dengan limit x dari fx-nya tidak ada, sehingga dia diskontinu di titik 0. Contoh yang berikutnya adalah dicari. Nah, ini karena dia berlanjut, maka fungsi ini adalah fungsi kontinu karena dia tidak ada yang tidak kontinu, semua kontinu. Dia tidak kontinu jika bentuknya tadi kan, kalau dengan dari bentuk ya, misalnya seperti itu. Jadi ada kepotongnya. Ini adalah tidak kontinu di titik x sama dengan 2. Perhatikan. Karena limit dari x
mendekati 2 negatif itu sama dengan limit X kuadrat sama dengan 4. Limit X ini mendekati ini sama dengan, dimana limit ini adalah eksis, ya, dia discontinue di titik 2. Nah, berikut adalah yang terakhir, ini continuity dalam ketidaksamaan. Selesaikan X kuadrat dikurangin 3X dikurangin 10 lebih besar 0. Misalnya fx sama dengan ini. Kita carilah nilai nolnya dari fungsi tersebut sehingga kita peroleh x plus 2 dan x min 5 sama dengan 0. Nah, x sama dengan min 2,5. Nah, tandanya adalah berikut. Karena dia lebih kecil sama dengan. Saya lanjut saja. Wah, ini kayaknya sudah mau hujan. Ngeri mati kuotanya aja. Apa wifi-nya mati biasanya. Saya kira ini nggak saya lewatin saja untuk Anda. Ini lebih banyak dipakai oleh anak-anak teknik sipil, walaupun di kita juga ada kalau Anda mau mendapatkan rumus.